materi pembelajaran yang akan membongkar rahasia di balik kelancaran dunia bisnis. Nah, kalian pasti pernah bertanya, bagaimana sih perusahaan bisa melakukan transaksi besar tapi tanpa harus bertemu langsung? Jawabannya ada pada satu dokumen ini, yaitu surat niaga. Nah, video ini akan membawa kalian semua mengikuti perjalanan lengkap sebuah transaksi mulai dari permintaan penawaran hingga pemberitahuan pembayaran yang semuanya diikat oleh surat niaga. Materi ini sangat penting agar kalian semua memahami fungsi legal, administrasi, dan promosi dari setiap jenis surat niaga. Jadi, pastikan kalian semua menonton video ini sampai habis ya. Catat poin-poin pentingnya dan mari kita mulai petualangan bisnis kita. Selamat menonton! Dalam rangka transisi ke kantor baru PT Berkah Mandiri di Semarang, Ibu Rina melakukan peninjauan stok. Ia mengidentifikasi kebutuhan mendesak akan 50 unit meja kantor untuk operasional. Menindaklanjuti temuan tersebut, Ibu Rina segera memulai penyusunan surat pengadaan. Langkah ini krusial untuk memastikan ketersediaan fasilitas kerja yang memadai. Surat ini harus meminta keterangan daftar harga, spesifikasi detail, yakni tipe MK100, jenis kayu jati, serta syarat pembayaran yang ditawarkan dan keterangan teknis barang. Saya juga meminta nilai tambah seperti garansi 2 tahun dan layanan purna jual. Ini adalah informasi pokok yang saya butuhkan untuk mengambil keputusan. Fungsi utama ini adalah memberikan bahan pertimbangan sebelum saya memutuskan membeli. Saya juga melampirkan permintaan katalog dan brosur terbaru PT Sumber Makmur Jaya. Setelah surat selesai disusun, Ibu Rina segera mengirimkannya. Surat tersebut ditujukan kepada PT Sumber Makmur Jaya sebagai calon pemasok potensial. Tim penjualan PT Sumber Makmur Jaya menerima surat permintaan penawaran. Mereka segera menindaklanjuti dengan menyiapkan balasan yang komprehensif. Setelah surat tersebut diterima, Pak Bima, manajer pemasaran PT Sumber Makmur Jaya, segera menyusun surat penawaran yang meyakinkan. Tujuan surat ini adalah mempromosikan produk dan mendapatkan respons positif. Pak Bima memastikan isi suratnya jelas, menarik, dan mencerminkan kualitas barang yang sesungguhnya. Surat penawaran ini mencakup daftar harga lengkap untuk tipe MK100. Disertakan pula spesifikasi detail meja kayu jati yang diminta Ibu Rina. Selain itu, surat ini menjelaskan syarat pembayaran yang fleksibel dan menguntungkan. PT Sumber Makmur Jaya juga menawarkan garansi 2 tahun serta layanan purna jual terbaik. Untuk melengkapi informasi, Pak Bima turut melampirkan katalog dan brosur terbaru. Ini bertujuan memberikan gambaran produk yang lebih luas kepada PT Berkah Mandiri. Penerimaan surat penawaran. Ibu Rina menerima surat penawaran lengkap dari PT Sumber Makmur Jaya. Ia segera meninjau setiap detail yang terlampir dalam dokumen tersebut. Evaluasi penawaran. Ibu Rina membandingkan harga, spesifikasi, dan syarat pembayaran yang ditawarkan. Ia memastikan semua poin sesuai dengan kebutuhan dan anggaran PT Berkah Mandiri. Pertimbangan keputusan. Penawaran tersebut terlihat sangat menarik dan memenuhi kriteria awal yang ditetapkan. Ibu Rina akan melanjutkan ke tahap diskusi internal untuk persetujuan akhir. Diskusi internal. Ibu Rina mempresentasikan penawaran tersebut kepada manajemen PT Berkah Mandiri. Diskusi mendalam dilakukan untuk menimbang semua aspek penawaran. Persetujuan pembelian. Setelah pertimbangan matang, manajemen menyetujui penawaran dari PT Sumber Makmur Jaya. Keputusan ini didasarkan pada kualitas dan nilai yang ditawarkan. Pemesanan barang. Ibu Rina kemudian menyiapkan surat pemesanan resmi untuk 50 unit meja tipe MK100. Surat ini segera dikirimkan kepada PT Sumber Makmur Jaya. Penerimaan pesanan. Tim penjualan PT Sumber Makmur Jaya menerima surat pemesanan. Mereka segera memverifikasi detail pesanan 50 unit meja MK100.
Konfirmasi pesanan. Setelah verifikasi, PT Sumber Makmur Jaya mengirimkan konfirmasi pesanan. Ini memastikan kesepakatan antara kedua belah pihak telah tercapai. Persiapan pengiriman. Departemen Logistik mulai mempersiapkan pengiriman meja. Mereka menjadwalkan proses pengemasan dan transportasi barang. Selanjutnya, sebelum barang dikirim, PT Sumber Makmur Jaya mengirimkan surat pemberitahuan pengiriman barang. Fungsi utama surat ini adalah koordinasi penerimaan, membantu Ibu Rina menyiapkan pihak gudang atau tenaga untuk menerima barang. Surat ini berisi dasar pesanan, jenis barang, jumlah barang, dan alat angkut yang digunakan. Pengiriman barang. Meja-meja tersebut kemudian dikirimkan sesuai jadwal yang disepakati. PT Sumber Makmur Jaya memastikan pengiriman dilakukan dengan aman dan tepat waktu. Penerimaan barang. Ibu Rina dan timnya menerima 50 unit meja di kantor baru PT Berkah Mandiri. Mereka segera melakukan pengecekan awal terhadap kondisi barang. Pemeriksaan kualitas. Setiap unit meja diperiksa secara teliti untuk memastikan kualitas dan spesifikasi sesuai pesanan. Ibu Rina memastikan tidak ada kerusakan atau kekurangan. Penyelesaian pembayaran. Setelah semua meja diterima dan diperiksa dengan baik, PT Berkah Mandiri segera memproses pembayaran. Pembayaran dilakukan sesuai syarat yang telah disepakati sebelumnya. Dokumentasi transaksi. Semua dokumen terkait transaksi, mulai dari surat penawaran hingga bukti pembayaran, diarsipkan dengan rapi. Ini penting untuk catatan keuangan dan referensi di masa mendatang. Pemanfaatan meja baru. Meja-meja baru tipe MK 100 segera ditempatkan di area kerja PT Berkah Mandiri. Karyawan kini dapat bekerja dengan fasilitas yang lebih nyaman dan memadai. Kepuasan dan hubungan baik. Ibu Rina sangat puas dengan proses pengadaan dan kualitas produk dari PT Sumber Makmur Jaya. Transaksi ini memperkuat hubungan bisnis yang baik antara kedua perusahaan. Hubungan baik ini membuka peluang kerjasama di masa depan. PT Berkah Mandiri kini memiliki pemasok terpercaya untuk kebutuhan furnitur kantor. Ini adalah awal dari kemitraan yang saling menguntungkan. Karyawan PT Berkah Mandiri merasakan dampak positif dari meja baru. Lingkungan kerja yang lebih baik meningkatkan produktivitas dan kenyamanan. Investasi ini terbukti memberikan nilai tambah yang signifikan. Seluruh proses pengadaan berjalan lancar dan efisien. Dari permintaan penawaran hingga pengiriman, semua tahapan terlaksana dengan baik. Ini menunjukkan profesionalisme kedua belah pihak. Keberhasilan transaksi ini menjadi contoh kolaborasi yang efektif. Kedua perusahaan berhasil mencapai tujuan masing-masing dengan integritas dan komunikasi yang baik. PT Berkah Mandiri kini memiliki lingkungan kerja yang lebih baik. Sementara itu, PT Sumber Makmur Jaya berhasil menambah portofolio klien yang berharga. Kisah pengadaan meja ini menunjukkan pentingnya proses yang terstruktur. Ini juga membuktikan bahwa kemitraan yang solid adalah kunci kesuksesan bisnis. Keberhasilan ini menjadi landasan kuat untuk kerja sama jangka panjang. Kedua perusahaan berharap dapat terus berkolaborasi dalam proyek-proyek mendatang. Kepercayaan yang terbangun melalui transaksi ini sangat berharga. Ini adalah aset penting dalam membangun relasi bisnis yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Pengalaman ini menegaskan bahwa komunikasi efektif dan pelayanan prima adalah kunci. Hal ini tidak hanya menghasilkan penjualan, tetapi juga loyalitas pelanggan. Bagaimana sobat belajar? Sudah paham belum betapa krusialnya rahasia pembar surat niaga? Jadi ingat baik-baik ya, dalam siklus transaksi tadi kita sudah mempelajari permintaan penawaran sebagai dasar inisiasi, surat penawaran sebagai janji bisnis, surat pesanan sebagai komitmen membeli, surat pemberitahuan pengiriman barang, hingga surat pengiriman pembayaran sebagai penyelesaian akhir. Semua surat tadi berfungsi sebagai bukti tertulis yang melindungi perusahaan dari perselisihan dan sebagai alat pengingat di masa depan.
Nah, sekarang coba deh kalian bayangkan bagaimana jika barang yang dikirim oleh PT Sumber Makmur Jaya ternyata ada yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan Ibu Rina. Apa ya yang terjadi? Tentu ini akan memicu jenis surat niaga baru, yaitu surat pengaduan atau claim. Itu akan kita bahas tuntas di video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk like, share, and subscribe untuk materi pembelajaran bisnis lainnya. Jadi sampai jumpa di video berikutnya.